Saudaraku, hari Minggu ini kita akan belajar dari ruang atas. Pelajaran yang kedua dari ruang atas mengenai surga. Pelajaran ini didasarkan atas ayat kitab suci dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang telah kamu minta kepadaku, dan apa yang telah kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah ini menjadi penuntun untuk menolong kehidupan kami. Dan kami boleh dekat dengan firman-Mu. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita sering menghadapi pertanyaan yang klasik mengenai kehidupan setelah kematian. Secara pribadi, saya merasa pertanyaan yang seperti itu harus dijawab agar orang siap untuk menjalani hidup dengan benar. Sejarawan dan penulis esai yang bernama Ernest Renan berkata, ketika kepercayaan akan kehidupan setelah kematian itu lenyap dari bumi, maka itu akan menghasilkan kemerosotan moral dan spiritual yang luar biasa. Tidak ada lagi tuas
yang mampu untuk membangkitkan seluruh orang jika mereka telah kehilangan kepercayaan kepada keabadian jiwa. Saudaraku yang terkasih, ada kisah yang diceritakan ketika Injil pertama kali dibawa ke Inggris oleh para utusan Injil. Ada persoalan yang terjadi di istana raja pada waktu itu. Di aula yang besar pada waktu itu hanya diterangi dengan obor, dan sudah banyak orang yang berkumpul untuk mendengar apa yang dikatakan oleh para guru agama yang baru ini. Dan saat itu ada seseorang yang bertanya, bisakah agama baru ini memberitahu kita apa yang ada di balik kematian? Apa yang ada di balik kematian bagi banyak orang itu masih misteri. Pertanyaan yang sama yang diberikan oleh orang itu sesungguhnya pernah ditanyakan oleh Ayub. Ayub juga pernah mengajukan pertanyaan yang sama seperti itu. Nah, dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus memberikan jawaban. Lihat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 10. Demikian. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga mengalami kegelisahan, saudara, tentang apa yang terjadi setelah kematian. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka bahwa Yesus akan mati di kayu salib dan bahwa Bapa akan memuliakannya. Murid tidak begitu jelas apa maksud perkataan Tuhan Yesus pada saat itu. Mari kita lihat dalam kitab Injilnya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 33. Demikian, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Yohanes 13 ayat 36, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Dan di Yohanes pasal 14 inilah Tuhan Yesus memberikan jawaban. Jawaban dari Tuhan Yesus berusaha menghibur para murid tentang apa yang akan segera terjadi. Tuhan Yesus ingin memperkuat mereka untuk masa-masa yang sulit yang akan mereka hadapi. Dan Tuhan Yesus memberikan janji kepada mereka mengenai rumah yang abadi di surga. Sekarang mari kita lihat. Ada 5 catatan sederhana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai surga dari ruang atas. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta para murid itu untuk tetap percaya. Tuhan Yesus tidak menjanjikan cara hidup yang mudah kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa untuk mengikutinya itu akan membawa mereka kepada kesulitan. Lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 22.
Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Juga kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus memberitahu kepada para muridnya bahwa cobaan atas mereka itu akan terjadi sepadan dengan itu semua. Dan saat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, kita harus terus memperhatikan Tuhan Yesus. Dan sepenuhnya kita percaya kepadanya. Dan murid-murid diminta oleh Tuhan untuk tetap percaya. Yang kedua, Tuhan menunjukkan apa yang akan dilakukannya. Tuhan menunjukkan apa yang akan dilakukannya. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14. Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Di sini Tuhan Yesus sedang membuka jalan bagi para murid. Dia menyiapkan jalan sehingga para murid dapat mengikuti jejak langkah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Penulis surat Ibrani berbicara tentang Yesus itu sebagai perintis, yaitu pendahulu kita, dalam Ibrani pasal 6 ayat 20. Sebuah kata yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Kata ini maknanya adalah seperti pasukan Romawi. Ada istilah prodromoi. Prodromoi adalah pasukan pengintai. Pasukan ini mendahului pasukan utama untuk merintis jalan setapak dan membuat pasukan yang akan mengikutinya nanti aman. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia telah mendahului untuk memasuki surga itu, menyediakan tempat bagi para murid, sehingga murid-muridnya dapat mengikuti jejaknya, mengikuti langkahnya. Kebangkitan dan kenaikannya ke surga membuktikan apa yang sudah dikatakan
dari ruang atas itu sungguh benar. Yang ketiga, Tuhan Yesus menguatkan para murid-murid dengan menceritakan kemenangan yang besar. Perhatikan di bagian ini. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Sejarah telah membuktikan, dan itu menjadi kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengar kembali dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Demikian, Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus menguatkan murid-muridnya dengan menceritakan kemenangan yang besar yang dialami dan yang terjadi. Aku akan datang kembali. Saudaraku yang terkasih, yang keempat, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan bersama-sama dengan Dia selamanya. Kita masih mencermati dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Yohanes berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.'" Dari ruang atas, Tuhan Yesus berjanji kepada para murid-Nya bahwa mereka akan bersama-sama dengan Dia selamanya. Bagaimana suasana surga? Bagaimana kondisi yang ada dinyatakan dalam firman Allah. Saudaraku yang terkasih, yang terakhir, yang kelima, Tuhan Yesus memberitahu para murid-Nya bahwa Ia adalah jalan ke surga. Yohanes 14
ayat 4 sampai 6. Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan. Yesus adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran. Yesus adalah hidup, satu-satunya kehidupan. Yesus sendiri adalah jalan menuju Bapa. Dia sajalah yang dapat membawa kita ke hadirat Allah tanpa rasa malu dan takut. Luar biasa. Suatu yang indah, suatu yang pasti, yang sudah disampaikan Tuhan. Ajaran yang kedua dari ruang atas mengenai surga. Dan jalan ke surga hanya Yesus saja. Saudaraku yang terkasih, janji Tuhan Yesus untuk menyiapkan tempat bagi para murid, bagi kita, itu dipastikan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Di satu sisi kebangkitan Tuhan Yesus adalah juga janji untuk kebangkitan kita. Kita terkait dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita dengan Tuhan Yesus telah menjadi satu. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga di surga selama-lamanya. Kita kembali lihat pernyataannya. Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa pasti yang dikatakan Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus akan memenuhi janjinya yang sudah tertulis dalam kitab suci. Dia adalah Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, Tuhan Yesus telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia sekarang mempersiapkan kita untuk tempat itu. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa tempat itu sungguh disiapkan Tuhan. Saudara mengharapkan kepastian untuk kehidupan setelah kematian, maka satu-satunya jalan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini belum menyambutnya, saya berikan kesempatan. Angkatlah tanganmu dan ucapkanlah, Tuhan, aku menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya satu-satunya dan Tuhan atas hidup saya. Jikalau juga ada di antara para pemirsa yang mendengarkan hal ini, mari merenungkan dengan seksama. Tidak ada jalan lain. Surga pasti, tetapi untuk menuju ke arah itu, mari kembali kepada ajaran yang pasti yang disampaikan dari ruang atas pada waktu itu. Dan apa yang dibuat oleh Yesus untuk menyediakan tempat itu. Dan Yesus akan datang kembali dengan penuh kemenangan untuk menjemput orang yang percaya. Oleh karena itu saya mengundang juga saudara untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jikalau memerlukan pertolongan, bisa menghubungi alamat yang ada dalam link baik Facebook ataupun Instagram atau langsung kepada WA Gereja Baptis Golden Boulevard.
Kami akan menolong saudara untuk menemukan kehidupan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Biarlah kebenaran ini menolong kami dan menuntun kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.